Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Alvina Eka Fabriana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Isnaini Yumna dan beliau sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kaliwungu. Ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Alvina. Bagaimana kabarnya ini Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah kabar Ibu sudah baik. Semoga senantiasa terus baik, sehat, dan lancar segala aktivitasnya. Amin. Seperti itu. Baik. Ibu, di sini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang mana kegiatan ini memiliki tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui dan evaluasi pembelajaran kita di kelas. Yang tujuan kedua itu adalah untuk persiapan bagaimana kita bisa mengajar di dalam kelas sehingga kita itu semakin siap mengajar di kelas dan juga percaya diri di depan murid-murid kita, seperti itu ya Ibu, sehingga menjadi pembelajaran yang baik dan berpusat kepada murid. Seperti itu untuk kegiatan pra-observasi. Baik Ibu, di sini sebelumnya saya ingin bertanya dulu Ibu Isna, selaku guru bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran Bu Isna selama nanti kegiatan observasi kira-kira tujuannya apa Ibu? Oke, nanti tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, kita lakukan bersama-sama pada saat observasi ada dua Bu. Yang pertama nanti supaya peserta didik mampu memahami informasi yang disajikan dari sebuah berita yang mereka pirsa dan mereka baca. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari berita yang telah mereka baca dan juga mereka pirsa. Luar biasa, materinya sangat menarik ya Ibu. Lalu bagaimana strategi atau mungkin model bahkan metode yang Ibu pergunakan saat nantinya Ibu berada di kelas? Baik, untuk metode yang nanti akan saya pakai yaitu metode PBL atau Problem Based Learning, yang mana nanti anak-anak akan saya berikan sebuah masalah, kemudian saya minta anak-anak untuk mengidentifikasi masalah itu sendiri, dan kemudian di akhir pelajaran nanti anak-anak dan guru bisa menyimpulkan secara bersama-sama. Luar biasa. Untuk saat pengamatan di dalam kelas sendiri Ibu, kira-kira area pemahaman atau mungkin fokus pengamatan Ibu sendiri di bagian mana Ibu? Nanti ada dua Ibu. Yang fokus saya yaitu untuk yang pertama tentu saja pengetahuan anak, kemudian yang kedua nanti sikap mereka selama pembelajaran berlangsung. Oke, baik. Berarti di sini menggunakan kurikulum apa Ibu? Kurikulum Merdeka. Ya, oke. Meskipun dengan kurikulum Merdeka Ibu tetap menggunakan pengamatan berupa kognitif dan juga afektif, seperti itu ya, Bu ya. Oke, baik. Untuk rencana aksi dan juga rencana pembelajaran yang akan Ibu kembangkan di dalam kelas Ibu ini seperti apa? Baik Bu, untuk nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan terintegrasi dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti metodenya dengan tanya jawab dan diskusi yang tadi berasal dari pendekatan problem based learning. Oke. Jadi di sini Ibu menggunakan strateginya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mana anak itu ada memirsa dan juga Membaca. ya, membaca seperti itu. Terus kemudian Ibu sisipkan juga dalam kegiatan Ibu ada pembelajaran sosial emosionalnya. Oke, Ibu. Terus kemudian metodenya dengan diskusi, tanya jawab, dan Ibu menggunakan model problem based learning. Anak disajikan masalah seperti itu ya Ibu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nah, di sini kalau boleh saya tahu untuk medianya sendiri yang akan Ibu pakai apa ini Bu? Oke, nanti medianya saya akan menggunakan LCD proyektor, kemudian nanti juga ada LKPD. Oke, jadi ada LCD proyektor dan itu terfasilitasi ya Ibu? Iya. Oke, baik.
Untuk sintaks sendiri atau langkah-langkah nanti Ibu di kelas, boleh saya diberi gambaran sedikit Ibu? Oke, boleh Bu. Jadi dimulai dari awal ya. Iya. Nanti ketika pembelajaran tentu saja nanti ada pra pembelajaran di mana nanti saya akan menanyakan kabar siswa, kemudian mengecek kehadiran, kemudian setelah itu saya akan mengaitkan materi yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu, baru saya masuk ke tahap kegiatan inti yang disitu nanti mulai muncul tadi strategi berdiferensiasi tadi Ibu. Jadi nanti saya akan tayangkan sebuah berita, kemudian anak-anak memeriksa. Nah setelah itu saya juga akan memberikan teks yang mana anak-anak juga harus membaca teks tersebut yang berkaitan dengan materi. Di sini tadi materinya adalah teks berita. Nah, kemudian setelah itu anak-anak akan saya berikan LHPD dan nanti saya bagi secara berkelompok. Jadi kelompok itu nanti anak-anak mengerjakan LHPD yang sudah disediakan dulu. Kemudian setelah selesai nanti anak-anak akan saya pilih untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dan kita simpulkan bersama. Luar biasa sekali Ibu, pembelajaran Ibu sudah terancang dengan sangat matang. Ya, semoga saja besok lancar semuanya. Amin. Ya, dan siswa juga antusias ya Ibu. Ya. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Bu, kapan waktu pembelajaran Ibu nih dan saya boleh masuk di kelas Ibu? Rencananya besok tanggal 30. Oh, 30. Iya. Oke, 30 Januari. Oke, di kelas 7A saja. Oh, di 7A. Jam ke berapa Ibu? Jam ke 1-2. Oke, baik. Tadi sudah Ibu rancang dengan sangat baik pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi saya mohon izin nih untuk masuk di kelas Ibu, membersamai Ibu dalam kelas dalam proses pembelajarannya di hari Selasa 30, berarti minggu depan ya? Iya. 30 Januari 2024 jam 1 dan jam 2, seperti itu ya. Nah, nanti selama pembelajaran Ibu berlangsung, Ibu tetap bersama dengan anak-anak dan saya hanya membersamai Ibu saja gitu. Semoga sukses ya. Dan semoga semuanya lancar. Dan nantinya kita akan melakukan kegiatan setelah observasi, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Seperti itu ya Ibu ya. Ya, sukses selalu untuk Bu Isna. Terima kasih ya untuk waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sehat semua ya? Sehat. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Dari Dari dua anak yang tidak masuk ya hari ini ya? Oke, anak-anak, mari sebelum kita awali pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, akan lebih baik kalau kita buka dengan berdoa dulu supaya apa yang akan kita lakukan bernilai ibadah dan kalian nanti dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik dan semoga Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ya. Oke, silahkan Fadil bisa dipimpin berdoa. Terima kasih. Siap, sudah mulai. Coba berikan salam. Selamat pagi. Baik, anak-anak, hari ini ya kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya pernah kita bahas ya tentang materi apa aja? Apa? Teks berita. Nah, untuk itu hari ini Bu Isna akan beritahu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah kalian peserta didik nanti bisa memahami unsur-unsur berita. Yang kedua, kalian nanti bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari berita. Nah, coba sebelumnya ya, siapa di sini yang tadi malam atau kemarin
membaca sebuah berita? Siapa? Tunjuk jari. Oke. Nanti kita akan pelajari unsur berita apa saja, ciri-ciri berita apa saja. Kalian akan coba menganalisis dari sebuah video yang akan Bu Krisna tayangkan. Ya. Jadi nanti Bu Krisna akan menayangkan sebuah video. Kemudian nanti kalian akan saya ajak secara berkelompok untuk menemukan bahwasannya video yang Bu Krisna tayangkan atau yang nanti kalian periksa termasuk berita yang sudah memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri yang lengkap atau tidak. Gitu ya. Nanti kita bangun pemahaman bersama dari sebuah masalah ya, dari sebuah video nanti yang akan kita berikan kepada anak. Siap? Diperhatikan dengan baik ya. Dari informasi lainnya pemirsa, banjir luapan sungai Batanghari merendam ribuan rumah warga di Jambi. Banjir akibat luapan air sungai juga terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Banjir besar merendam 14 kecamatan di Kabupaten Bulu, Provinsi Jambi. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya dua anak sungai Batanghari, yakni Sungai Batang Bulu dan Batang Tengah. Sebanyak 5.898 kepala keluarga atau 2.275 jiwa terpaksa diungsikan. Evakuasi warga terdampak banjir diutamakan lansia dan anak-anak. Meski demikian, ada juga warga yang bertahan di rumah mereka. Evakuasi khususnya untuk lansia, disabilitas dengan anak-anak yang dilaksanakan di sini, pemerintah kota sudah bisa dalam rangka kecamatan terus menghabiskan usianya dengan proses evakuasi. Banjir juga merendam rumah di Desa Setangkai, Kecamatan Sejagung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Banjir di kawasan itu terjadi disebabkan luapan air sungai Sambas besar. Meski air mulai tinggi, warga setempat enggan untuk mengungsi dan masih bertahan di dalam rumah. Petugas mengimbau warga untuk selalu waspada. Banjir selain mengganggu aktivitas masyarakat juga menimbulkan bahaya hidup. Kemudian alus Dari tayangan yang sudah kalian periksa, kalian simak bersama ya. Sudah bisa putarkan 2 kali. Coba informasi apa saja yang dapat kalian peroleh dari berita tersebut? Ayo, satu tunjuk jari. Mahardika, banjir terjadi di Jambi. Benar anak-anak? Oke, boleh Mas Wadi. Banjir terjadi karena luapan sungai. Iya, banjir terjadi karena luapan sungai. Pinter. 2 informasi kamu dapatkan. Ada lagi? Masih ada dulu. Mengevaluasi anak-anak dan lansia. Iya, evakuasi diutamakan oleh anak-anak dan lansia. Pinter. Jawabannya 3 informasi. Ayo Mbak. Banjir merendam 14 kecamatan. Pinter. Mas Alvin. Warga tetap bertahan di rumah. Warga tetap bertahan di rumah. Ada beberapa warga maksudnya ya yang tetap bertahan di rumah. Oke. Cukup sampai 5 informasi dulu. Kira-kira dari 5 informasi yang kalian dapatkan, apakah kelima informasi ini menjawab pokok-pokok berita atau ciri-ciri berita yang dapat membangun sebuah berita, ya? Nah, itu nanti adalah tugas anak-anak. Dari tayangan video ini, kalian akan bisa minta menganalisis apakah berita yang kalian tonton itu sudah termasuk ke dalam berita yang lengkap. Tentu saja, untuk tahu apakah berita itu lengkap atau tidak, kalian harus memahami
pokok-pokok yang membangun berita. Juga dari situ kalian bisa mengetahui ciri-ciri kenapa kok video yang bisa tayangkan itu bisa termasuk ke dalam berita. Kamu berarti harus tahu ciri-cirinya. Paham? Oke, sekarang Bisna akan berikan LKPD ya. Sini. Oke. Nanti Bisna akan bentuk anak-anak menjadi 8 kelompok satu kelas ya. Jadi berkelompok depan 8 saja, 4 orang. Oke? Ya, nanti mejanya boleh digabungkan. Mas Andika nanti bisa bergabung dengan sini ya, kelompok sini ya. Khusus untuk Mas Andika dan Mas Rika nanti satu kelompoknya 5 anak, yang lain 4 anak. Ada? Ya, jadi totalnya ada 7 kelompok ya, karena tadi 2 anak tidak masuk. Oke? Sudah paham sampai sini? Ya. Silakan sekarang membentuk kelompok ini. Nanti bisa jelaskan ya nanti. Ya. Mejanya bisa digabungkan yang tadi ya. Kelompoknya anggotanya siapa saja? Ya. Ya, silakan diskusi. Bisa dibaca dulu ya itu ya. Tadi anak-anak yang masih kesulitan memahami video bisa dibaca informasi dari teksnya ya. Baca dulu. Tidak ada kesulitan memahami informasi. Bisa dibaca seperti ini. Ada kesulitan? Ya. Gimana? Langsung ditulis saja. Yang sudah siap bisa mempresentasikan hasil karyanya ke depan. Dengarkan, oke? Nanti yang belum berkesempatan untuk maju, kamu bisa menanggapi. Kira-kira kelompok yang presentasi di depan itu masih kurang apa? Atau ada hal yang kalian temukan di dalam kelompokmu, tetapi belum disebutkan oleh teman-teman, bisa kamu tambahkan. Jelas? Jelas. Ya, silahkan kelompok yang sudah siap, silahkan diperhatikan temannya yang presentasi di depan. Nanti boleh ditanggapi ataupun bertanya. Jelas? Ya, silahkan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil karyanya dengan tata cara presentasi yang sudah bisa ajarkan seperti itu. Oke? Silahkan, Mas Edi. Oh iya, Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kelompok satu ini tadi yang sudah menemukan apa tadi Mas? Unsur ciri-ciri berita, terus pokok berita sudah dijawab semua oleh kelompok satu. Kira-kira kelompok yang lain menemukan nggak hal yang kurang atau hal yang bisa ditanggapi atau ditanyakan dari presentasi hasil karya kelompok satu? Ya, kelompok yang mana? Sudah cukup? Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya masing-masing. Baik, ya, anak-anak semuanya menghadap ke depan. Ya, menghadap ke depan semuanya. Berarti anak-anak kita simpulkan. Kayak di sini kita sudah belajar tentang apa saja? Satu, ciri berita, dua, pokok berita, tiga, contoh berita yang lengkap. Oke, berarti hari ini kita mendapatkan 3 materi. Ya, coba bisa evaluasi satu pertanyaan. Oke, evaluasi satu pertanyaan. Coba Tisna tunjuk kelompoknya Mas Fadil. Tadi pokok-pokok berita biasa disebut dengan apa? Mas Fadil? Yang keras Mas Fadil? Adiksi. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, terus kelompoknya Mbak Adila. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk evaluasi kita. Kira-kira Mbak Adila, ciri-ciri berita yang kamu ingat apa Mbak Adila? Ya, yang kamu ingat apa tadi dari presentasi atau yang kamu temukan? Aktual, oke? Objektif, pintar. Ada lagi? Oke, sudah lengkap ya. Mbak Adela menunjukkan ciri-ciri berita dengan lengkap. Berarti pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri kegiatan kita belajar bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar. Semuanya tundukkan kepala, ucapkan syukur, mulai. Cukup? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.